Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kami memutuskan untuk membuat usaha baru berupa restoran dengan nama Palio and Italian Classic. Saya di sini akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Livia, ada Pradityo, Audrey, Regita, dan saya sendiri Ariana. Pertama, saya akan menjelaskan konsep dari Unpacked an Italian Classic, yang merupakan anak dari Hotel Le Méridien Jakarta yang mengusung konsep Creative Fine Dining Restaurant, di mana keunikan yang kami punya adalah memasak dengan teknik Unpacked, yaitu teknik memasak yang menggabungkan metode mengukus dan memanggang dengan konsep membungkus ikan, sayur, domba, dan poultry. Sesuai dengan nama restoran kami, hidangan yang kami sajikan bergaya Italian Classic. Oleh karena itu, jenis layanan kami adalah table service, di mana tamu kami persilakan untuk duduk di meja yang tersedia. Kami akan buka restoran ini di Pantai Indah Kapuk dengan menyewa ruko dikarenakan wilayah ini cocok dengan target pasar kami, yaitu kalangan masyarakat menengah ke atas. Kemudian, dalam proyek perencanaan SDM di Unpacked an Italian Classic, kami perlu menentukan visi, misi, dan tata nilai atau values. Dikarenakan kami merupakan anak dari Hotel Le Méridien Jakarta, maka kami perlu menjadikan visi dan misi Le Méridien Jakarta sebagai pedoman visi misi di restoran kami. Selain itu, kami juga mengikuti pedoman SMART Goals, sehingga visi dan misi dari Unpacked an Italian Classic adalah untuk visi, yaitu menjadi Creative Fine Dining Restoran nomor 1 di Jakarta yang menjadi pilihan masyarakat untuk merayakan hari-hari spesial bersama dengan orang-orang terdekat. Untuk misi, yang pertama membentuk tim yang kompak dan kooperatif yang dapat melayani pelanggan dengan baik. Kedua, menciptakan lingkungan pekerjaan yang sehat untuk para staf. Ketiga, menyajikan hidangan dengan tema Italian Classic yang inovatif dengan teknik masak Unpacked sehingga memberikan pengalaman baru kepada pelanggan. Keempat, memelihara higienitas serta kualitas makanan, minuman, alat masak, serta fasilitas restoran. Kelima, memberikan kesan kreatif kepada pelanggan dengan desain interior yang kreatif namun tetap mewah layaknya restoran fine dining. Keenam, aktif memasarkan Unpacked an Italian Classic di media sosial, terutama Instagram, dengan menonjolkan keunikan kami, sehingga keunikan tersebut akan menjadi ciri khas dari restoran ini. Sama halnya dalam menentukan visi dan misi, dalam menentukan tata nilai, kami juga mengikuti core values dari Hotel Le Méridien, sehingga tata nilai atau values di Unpacked an Italian Classic adalah yang pertama ada teamwork atau kerjasama. Dalam menjalankan restoran ini diperlukan tim yang kompak sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Kedua, ada komitmen, yaitu berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan kualitas yang terbaik untuk mencapai kepuasan tamu. Ketiga ada trust atau kepercayaan, yaitu menjunjung tinggi integritas sehingga pelanggan akan memberikan kepercayaannya kepada kami. Dan yang terakhir ada innovation atau inovasi, menuangkan ide-ide kreatif untuk mencapai visi dari restoran kami yang disesuaikan dengan tema restoran dan perkembangan zaman. Dari tata nilai ini, maka Unpacked an Italian Classic membutuhkan karakter SDM sebagai berikut. Yang pertama, bersedia mengikuti SOP di restoran kami. Kedua, mengetahui dan mempraktikkan visi, misi, serta tata nilai dari restoran kami. Ketiga, memiliki pengalaman dalam posisi yang ingin diambil. Keempat, mampu bekerja sama dalam tim atau tidak individualis. Kelima, memiliki inisiatif yang tinggi. Keenam, aktif dalam berdiskusi. Tujuh, mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Kedelapan, mahir berbahasa Inggris. Kesembilan, ulet dan mampu bekerja di bawah tekanan. 10, bersikap jujur, sopan, dan ramah pada semua orang. Dan yang terakhir, memiliki banyak ide atau inovasi yang dapat menunjukkan restoran dan berani untuk mengemukakannya. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi yang sudah sesuai dengan visi, misi, dan values yang sudah kita terapkan. Lalu kita akan menjelaskan juga mengenai kebutuhan para personel yang dilengkapi oleh job analisisnya. Nah, sebelum itu, Le Méridien memang memiliki misi untuk memberikan sebuah keunikan, yaitu arrival experience pada setiap tamu di setiap hotel mereka, dan misi ini akan kami teruskan dalam proyek restoran ini yang merupakan sebuah cabang dari Gulbin. Nah, bisa dilihat, berikut adalah struktur organisasi yang akan dipergunakan sebagai gambaran. Jadi bagaimana kita akan beroperasi dalam sebuah restoran. Dari posisi pertama ada general manager hingga logistic manager. Tapi perlu sekedar disclaimer, walaupun di sini ada urutan seperti general, assistant F&B, restaurant manager, bar manager, kitchen manager, HR manager, financial manager, sales manager, and logistic manager, semuanya ini sederajat. Jadi untuk tingkat kepengurusan ini semuanya sama. Nah, bisa dilihat di sini, seperti yang sudah saya mention, dari posisi pertama ada general manager, lalu dilanjut oleh assistant manager, lalu kita pecah cabangnya, ada financial hingga logistik.
Jadi dan di masing-masing kategori job seperti job manager memiliki cabangnya tersendiri, dan kalau bisa difokuskan ke bagian F&B manager, kita bisa melihat ada 3 cabang, yaitu bar manager, restaurant manager, and kitchen manager. Dan dari masing-masing manager tersebut memiliki sebuah bawahan lagi yang emang kita fokuskan di situ karena emang kita akan berkonsep restoran, maka kita akan banyak di bagian F&B operational. Oke. Next, saya akan menjelaskan mengenai rencana kebutuhan personel ya, yang sudah sekiranya kita bahas secara kelompok. Kita berencana untuk membutuhkan minimal paling kecil itu 40 personel yang sekiranya dapat memenuhi segala kategori yang ada seperti yang sudah saya mention. Dari general manager hingga yang paling low itu adalah cleaner atau waiter, bahkan hingga kasir atau treasurer atau commish. Kriteria yang kami tentukan ini memanglah sebuah seleksi yang akan sangat penting karena kita memang membutuhkan para individual yang memiliki minat bakat pada restoran kami, yaitu sebuah klasik Italian fine dining. Nah, lalu rencana yang selanjutnya adalah kita akan selalu berinovasi untuk memperbarui limitasi dari diri kami sendiri. Jadi kita tidak akan stop di situ saja, kita akan selalu memperbarui dan selalu mengembangkan diri kita. Next, kita akan selalu mengadakan dan training antar karyawan sehingga dapat saling mengetahui kesulitan yang dihadapi setiap pekerjaan yang ada. Jadi tujuannya ini adalah untuk memberhentikan sebuah tindakan, yaitu kayak saling meremehkan antar sama lain, karena bisa diperhatikan dari beberapa tempat mereka sering meremehkan pekerjaan ini atau pekerjaan itu karena dibagi mata mereka itu adalah kerjaan rendahan. Maka di rencana ini kita akan selalu mengadakan training yang cross training sehingga mereka dapat merasakan semuanya. Lalu seperti yang sudah di-mention, kita akan berkonsep fine dining. Maka dari itu kita akan menggunakan sistem reservasi sehingga kita memiliki tata aturan saja. Ya, kita memiliki tata aturan sehingga lebih terorganisir. Dan memang juga target dari para tamu yang target range yang emang kita incar ini dari kelas menengah ke atas. Jadi memang kita memang untuk kelas-kelas para warga-warga yang finansialnya kencang. Lalu kita memang akan selalu berkembang dalam kreasi produk. Kita mengambil tema kelas Italian, tapi kita tidak akan stop di situ saja. Lalu kita akan juga menyediakan 2 shift, yaitu pagi dan malam bagi seluruh pegawai, dan pembagian serta pertukaran setiap bulannya. Maksudnya adalah dalam 1 bulan ini atau bulan seterusnya kita akan selalu membagi shift tersebut sehingga mereka akan selalu merasakan shift pagi maupun shift malam. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai job analysis yang ada di restoran kami, tapi hanya dari bagian general manager hingga food and beverage department. Oke, untuk general manager sendiri merupakan seseorang yang mengawasi setiap gerak-gerik dari para karyawan yang bekerja pada restoran tersebut, mulai dari operasi restoran hingga mengatur profit yang didapat dari bisnis ini. Nah, untuk menjadi sebuah GM, kita harus unggul dalam segala aspek seperti customer service, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. Next, ada assistant manager. Nah, assistant manager ini adalah seseorang yang memastikan segala hal yang ada dalam restoran berjalan dengan mulus, dan ia juga bertugas untuk membantu segala hal yang tidak bisa dilaksanakan oleh general manager. Next, ada food and beverage manager. Food and beverage manager ini merupakan seseorang yang berspesialis dalam perencanaan dan pengendalian pemesanan makanan dan minuman untuk properti hotel atau restoran, serta mengatur keluar masuknya dana untuk seluruh proses pembelian stok makanan dan minuman. Nah, untuk menjadi food and beverage manager harus memiliki beberapa tahun pengalaman dalam menghandle makanan dan minuman atau peran yang serupa. Next, bisa dilihat ada executive chef atau head chef, adalah seorang individu yang bertugas untuk bertanggung jawab dalam mengawasi seluruh pergerakan kitchen staff dan wajib memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam sebuah dapur restoran. Dan dia juga harus dapat dengan cepat mempelajari hal baru atau resep baru dan dapat menciptakan banyaknya varian dari yang telah ada. Lalu next ada sous chef yang bertugas dalam mempersiapkan hidangan atau plating, dan beliau juga merupakan seseorang yang memiliki wewenang untuk memilih siapa saja yang dapat bertugas dalam restoran tersebut. Nah, next ada chef de partie dan demi chef. Kenapa saya gabung? Karena pada dasarnya kedua job position ini adalah job position yang sama. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membantu head dan sous chef ketika sedang mengalami busy day dan mengatasi situasi di mana ada pesanan datang, lalu memastikan apakah pesanan sudah sesuai atau belum, dan memastikan bahwa pesanan tersebut tidak mengalami kerusakan apapun. Dan mereka minimal memiliki 3 tahun pengalaman dan sebuah sertifikat. Oke, yang terakhir ada yang namanya commis chef atau commissionary chef.
Nah, commission ini adalah profil pemulanya satu-satu tugasnya adalah untuk mendukung chef de partie di dapur komersial, baik dari rumah masak hingga melakukan pengantaran barang. Nah, untuk commission ini minimal memiliki 1 atau 2 tahun pengalaman di dalam dapur. Untuk job analisis itu saja dari saya, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Undang-Undang Pelatihan dan Pengembangan Karyawan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mencantumkan definisi pelatihan kerja, yakni keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Siapa yang akan berpartisipasi dalam pengembangan staf ini? Yang akan berpartisipasi adalah karyawan lama, karyawan baru, dan juga manajer. Tujuan pengembangan karyawan ini adalah mengurangi waktu belajar karyawan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan retensi karyawan, memperbaiki kualitas, serta transfer keahlian dan kaderisasi. Selanjutnya, program pelatihannya itu ada 3, yaitu How to Handle Difficult People, Basic 5R, dan juga Lean Leadership. Berikut adalah standar kinerja atau SOP Reksadana Empapilate. Yang pertama ada General Manager, tugasnya untuk memastikan seluruh staf sudah terlatih sesuai dengan SOP yang ditentukan. Selanjutnya ada Assistant Manager, tugasnya untuk membantu pekerjaan General Manager dalam mengatur seluruh kegiatan operasional restoran Empapilate. Selanjutnya ada Financial Manager, tugasnya untuk mengelola seluruh data informasi keuangan dan tentunya menjadi laporan keuangan yang akan dilaporkan kepada owner. Selanjutnya ada Kasir, tugasnya untuk membantu customer dalam melakukan transaksi dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada HR Manager dan HR Assistant, tugasnya untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengevaluasi untuk menentukan jumlah staf yang dibutuhkan restoran Empapilate. Manager tugasnya adalah yang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Bar Manager dan Assistant Manager. Tugasnya untuk membuat daftar barang dan bahan yang dibutuhkan di bar dan memeriksa persediaan stok seluruh bahan yang dibutuhkan di bar. Selanjutnya ada Head Bartender, tugasnya untuk memberikan penilaian dan pelatihan kepada bartender, baik dalam membuat minuman dan melayani customer. Selanjutnya ada Captain Bartender, tugasnya untuk melakukan pengarahan dan briefing kepada bartender dan barboy sebelum restoran dibuka. Selanjutnya ada bartender, tugasnya untuk membuat minuman yang sudah dipesan customer sesuai dengan SOP dan menyajikannya dengan baik kepada customer. Selanjutnya ada barboy tugasnya untuk membersihkan meja-meja dan mengangkat gelas atau botol yang ada di meja. Selanjutnya ada kitchen manager tugasnya untuk merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di kitchen. Selanjutnya ada executive chef, tugasnya untuk mengontrol dan melaksanakan seluruh kegiatan food production secara keseluruhan. Selanjutnya ada show chef, tugasnya untuk memeriksa kelengkapan dan ketepatan serta penyajian makanan harus sudah sesuai dengan SOP. Selanjutnya ada chef de partie dan demi chef, tugasnya untuk memastikan dan mengontrol konsistensi, kualitas, dan hasil makanan. Selanjutnya ada komis, tugasnya untuk menyusun menu dan mengelola kitchen. Selanjutnya ada food runner dan waiter, tugasnya untuk mengantarkan minuman dan makanan kepada customer. Selanjutnya ada cleaner, tugasnya untuk membersihkan seluruh area di restoran Empapilate. Selanjutnya ada sales manager dan assistant sales manager, tugasnya untuk mempromosikan produk restoran dan menetapkan target penjualan. Selanjutnya ada reservation ini tugasnya untuk mengurus seluruh kegiatan reservasi yang dilakukan oleh customer. Selanjutnya ada logistic manager, tugasnya untuk merencanakan dan mengelola keperluan logistik restoran. Selanjutnya adalah purchase manager ini bertanggung jawab dalam pembelian bahan-bahan restoran. Dan yang terakhir adalah treasurer itu tugasnya untuk melakukan pencatatan seluruh kegiatan di restoran Empapilate secara keseluruhan. Berikut adalah KPI Finance, KPI HR, KPI F&B, KPI Sales Manager, dan KPI Logistik, dan yang terakhir adalah KPI Maintenance restoran Empapilate. Selanjutnya adalah ketentuan pemberian kompensasi di restoran. Yang pertama adalah gaji wajib, di mana gaji ini akan diberikan pada tanggal akhir bulan tersebut, tetapi jika di akhir bulan tanggal tersebut pekerjaan itu libur atau hari libur, maka akan diberikan di hari sebelumnya sesuai gaji pokok diberikan, yaitu melalui via transfer bank elektronik ke rekening pekerja. Dan pemberian jumlah gaji akan berbeda di setiap tingkatan level jabatan. Dan jika berhenti sebelum akhir bulan, akan diberikan pro rata. Yang kedua ada service fee atau tip, di mana uang servis ini akan sebanyak 10% dari setiap tamu yang dilayani, dan lalu akan dikumpulkan selama 1 bulan untuk waiters dan
Untuk fighters itu mendapatkan CPSP dan tip itu diberikan kepada bartender sampai kapten bartender. Ketika sudah dikumpulkan, maka dibagikan sama rata dengan presentasi 90% untuk pekerja yang berhak, 5% untuk menggantikan barang rusak dan hilang, 3% untuk mengembangkan fasilitas dan operasional, 2% untuk dana darurat dan lainnya. Dan apabila ada uang yang untuk barang rusak atau hilang ini belum cukup untuk memenuhi kerusakan itu, maka akan menggunakan uang yang 90% tersebut. Selanjutnya ada kompensasi tidak langsung. Di sini ada tunjangan hari raya, terutama pasti restoran akan memberikan THR berupa 1 bulan gaji dan akan memberikan sesuai hari raya besar agama masing-masing dan paling lambat 2 minggu sebelum hari raya. Nah, terus ada tunjangan suka duka. Tunjangan suka duka ini merupakan dana yang dari 2% yang dari service fee atau tip yang akan diberikan kepada pekerja, yaitu berupa pernikahan pekerja, kelahiran anak hingga anak kedua, dan kematian keluarga inti. Nah, terus ada BPJS Ketenagakerjaan. Pada ketentuan pemerintah, perusahaan akan memberikan 6,89%, di mana 2% dibayar pekerja dan sisanya merupakan dibayar perusahaan, meliputi kecelakaan kerja, hari tua, dan kematian. Keempat, ada BPJS Kesehatan. Pada ketentuan pemerintah, perusahaan dan pekerja akan membayar iuran kesehatan sebesar 5% setiap bulannya dari gaji, dan perusahaan membayar 4,5%, dan pekerja memberikan 0,5% yang akan dipotong setiap bulan di gaji. Kelima, ada jadwal libur, waktu kerja. Waktu kerja itu ada selama 28 jam dan seminggu, tidak termasuk 1 jam istirahat. Waktu operasional setiap hari, dan di 1 minggu ini ada 1 hari libur. Kemudian libur nasional, pasti itu adalah libur di mana libur ini akan bersifat tidak netral, jadi boleh diambil atau boleh tidak, karena restoran akan buka setiap hari. Kalau pekerja tidak mengambil libur ini, pekerja akan mendapatkan bonus selama 1 hari atau dapat menggantikan cuti untuk hari itu. Jadi selanjutnya ada waktu istirahat. Waktu istirahat itu sesuai undang-undang, istirahat itu 1 jam di waktu pekerja. Kemudian ada istirahat sakit. Biasa izin sakit akan diberikan pekerja di mana hanya menggunakan surat keterangan dokter dan mendapatkan libur sesuai surat dokter tersebut. Lanjut, izin tetapi dapat menerima gaji itu merupakan, jadi itu ada meliputi perkawinan pekerja, 3 bulan anak, untuk akikahan atau baptis, terus itu anak sah, perkawinan anak sah, kematian keluarga inti, dan istri melahirkan. Untuk kematian keluarga dan melahirkan itu hari H boleh untuk beri izin, tetapi selebihnya itu harus minimal 7 hari sebelum hari H. Ada cuti bersalin, ini merupakan cuti yang oleh pekerja wanita. Nah, cuti ini selama 3 bulan dan harus memberikan surat lampiran pada atasan. Selanjutnya ada cuti tahunan, cuti biasa, perusahaan biasa, merupakan cuti yang dapat dan wajib ada di perusahaan, yaitu sebanyak 12 kali selama 1 tahun. Dan ketika cutinya habis tetapi ada cuti yang mendadak atau ada kematian, maka cuti ini akan diteruskan ke tahun ke depannya. Selanjutnya, terakhir ada kenaikan jabatan. Kenaikan jabatan ini pasti akan didapatkan tetapi dengan syarat-syarat dan ketentuan. Berikut merupakan tingkatan jabatan, kompensasi apa yang ini tabel-tabel tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.